Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam di dalam Sabtu yang terakhir, tanggal yang terakhir di bulan Agustus ini. Karena kita sudah di tanggal 31 Agustus 2024. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, saya ada di kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan di kota Jember. Besok hari Minggu datang kepada Tuhan. Besok sudah tanggal 1 September 2024. Mari kita semua datang kepada Yesus. Kita cinta Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan mujizat, berjumpa dengan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Oleh itu mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan lagu Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Nomor di dalam buku Tabernakel Glory 302. Hanya Tuhan satu-satunya. Dan lagu kedua, tak lain saja Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Sebentar nanti kita mau baca kitab Perjanjian Baru. Rutin tiap malam kita baca Perjanjian Baru. Besok pagi kita baca Perjanjian Lama. Terus rutin kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan. Kita mau baca sebentar Kisah Rasul 1 pasal penuh, pasal 24 ayat 1 sampai 27. Berkatan Rasul Paulus di hadapan wali negeri Felix. Ikut Tuhan Yesus ada bayar harga, banyak pengorbanan, tapi itu pun bukan kita berkorban, tapi sebagai bukti kita cinta kepada Yesus. Dan karena cintanya Tuhan Yesus, nggak ada apa-apanya bentuk pengorbanan kita dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada arti apa-apa. Pengorbanan Tuhan sempurna. Kalau kita sebagai bukti kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Kita bisa berkorban, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat, bukan pengorbanan kita, itu anugerah. Suatu kasih karunia Tuhan, suatu penghargaan dari Tuhan yang diberikan buat kita semua, supaya makin hari kita mau lebih dalam cinta Tuhan Yesus. Amin. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin. Haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia semua sudah tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin kita masuk ke surga. Amin. Haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dalam kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Ikutlah selamanya. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nanti bersama Yesus hidup di surga kekal selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan kau
yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku Bapa. Ampuni segala dosa, segala salah. Bila ku ampuni Bapa. Bentuk hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena Kau sangat baik. Kasih-Mu sempurna. Tanpa kasih-Mu kami tidak bisa hidup Bapa. Kami bersyukur. Kami sungguh sangat terima kasih. Berfirman Bapa malam hari ini, kami membaca firman yang hidup dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kata firman Tuhan katakan tadi, adakah Engkau setia sampai mati, dan Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Saat ini atas rahmat anugerah Tuhan sudah pelihara hidup kita bersama Bapak Ibu, bersama saya. Dari sejak 1 Agustus kita memulai acara ini, dari 1 Agustus sampai hari ini malam 31 Agustus kita sama-sama akan akhiri. Hari ini ada yang terakhir di bulan Agustus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dari sejak awal kita memasuki 1 Agustus dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan sama halnya kita tutup di dalam nama Dia Yesus Kristus. Dan besok tanggal 1 September hari Minggu sama-sama kita membuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan, sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Tak lain saja Tuhan. Nanti saya mau menyanyi nomor 305 dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja Tuhan. Sabanya Tuhan Yesus satu-satunya yang pelihara hidup saya, yang memelihara Bapak Ibu sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Mari saya mau baca Kisah Rasul 24. Demikian firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Wow, mereka itu memuji Felix. Ya, dia jilat saudara, supaya dengan catatan supaya Paulus bisa ditangkap dan dipenjara. Jahat mereka. Ya, ini penjelasan dari mereka itu. Ya, terus kita dengarkan ayat yang ketiga. Semuanya itu senantiasa di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi dia menuduh Rasul Paulus, ya, jahat sekali, ya, sebagai penyakit sampar katanya, seorang yang menimbulkan kekacauan. Padahal sebetulnya Rasul Paulus tidak menimbulkan kekacauan, mereka yang bikin kekacauan sendiri. Rasul Paulus memberikan kabar tentang Yesus, tapi mereka yang membuat kacau. Mari berikutnya ayat 6. Malah ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika kau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Ya pasti saudara, orang Yahudi tidak suka Rasul Paulus.
Para Rasul Paulus itu orang Yahudi juga, tapi mereka tidak tahu tentang kebenaran. Mereka buta terhadap kebenaran. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Inilah orang dunia. Ya, memang orang kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk datang kepada Yesus itu banyak cobaan, banyak pikul salib, saudara. Tapi percaya, Tuhan menyertai kita. Ayat 10, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkara ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain kota. Rasul Paulus membela, saudara. Karena sejujur-jujurnya Rasul Paulus tidak pernah bertengkar, ya, atau mengadakan huru-hara di dalam rumah Tuhan bait Allah atau bersama dengan orang Yahudi. Tidak pernah, saudara. Ya, ini membela pembelaan Rasul Paulus. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang tuduhkan mereka kepada diriku. Enggak ada bukti, saudara. Ya, memang ini fitnaan, memang jahat mereka ingin memasukkan Rasul Paulus di dalam penjara. Ayat 14. Tapi aku mengakui kepadamu, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Itu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha itu hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hebat Rasul Paulus, berani dan membela nama Tuhan Yesus, hidup benar di hadapan Allah vertikal maupun horizontal di hadapan manusia. Ayat 17. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika engkau mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku di hadapan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan aku serukan ketika berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini di hadapan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lysias di sini, aku harus mengambil keputusan dalam perkara. Amin. Luar biasa Tuhan bela, saudara. Ternyata Felix menangguhkan, ya. Dia bilang menangguhkan perkara mereka, ya. Itu semua saya percaya karena ada penyertaan Tuhan terhadap Rasul Paulus, ya. Lalu ayat 23. Lalu yang menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tapi dengan tahanan ringan, ya, tahanan ringan, saudara, ya. Dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Luar biasa, Rasul Paulus berani memberikan kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa belajar supaya Bapak Ibu sama apa yang Rasul Paulus lakukan, sama kita harus berani memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya di rumah sakit, ya, saya juga jelaskan siapa itu Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat, saudara. Saya sampaikan dengan berapa orang itu. Ada 3 orang. Sehingga di akhirnya, Pak Pendeta minta nomor teleponnya. Saya mau tanya beberapa hal. Silakan saya kasih nomor telepon. Karena saya kasih tahu ayat. Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat. Mereka tanya, apa ada di dalam Alkitab bahwa Yesus ngaku dia adalah Tuhan? Ada. Ya, saya mau baca nih, saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan apa, saudara? Saya mau baca. Ini menjadi ayat buat Bapak Ibu saudara semua. Kalau ada yang tanya-tanya, ayat di mana yang berkata Yesus sendiri mengaku adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 saya mau baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Coba ini Yesus yang bicara. Benar katamu tepat itu, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Makanya kita sebut Tuhan Yesus. Dan satu ayat lagi yang bagus, saudara, yang menjadi kartu as buat kita pegangan, supaya Bapak Ibu punya kemantapan bahwa dia Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dicatat baik-baik, Bapak. 1 Yohanes pasal 5
ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Coba jelas, saudara. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan dahsyat, saudara. Ya, Bapak Ibu bisa sampaikan, percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi rumahmu selamat, karena Dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Seperti Rasul Paulus sampaikan tadi, ya, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Terus berikutnya ayat 25. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Coba nih, Felix mendengar penjelasan Yesus, ya, cukup katanya. Bingung dia, saudara. Saya yakin kalau diteruskan, saya yakin Felix bisa bertobat, bisa percaya kepada Yesus. Makanya dia berkata, takut dan berkata, udah cukup dahulu dan pergilah sekarang. Jadi Rasul Paulus, saudara, ada kemenangan dari Tuhan. Ayat 26. Sementara ia berharap Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ayat 27 yang terakhir. Tapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap di dalam penjara. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Rasul 24, satu pasal penuh, ayat 1-27, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau beritakan Injil, beritakan keselamatan tentang Yesus, sebab tidak ada pribadi lain, hanya Dia, Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah yang benar, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Tak lain saja Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tak lain saja, tidak ada yang lain, hanya di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus saja, juru selamatku. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan, Tuhan Yesus tolongku. Amin. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamatku. Amin. Lain saja Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bisa sucikan, haleluya, seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Di dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku. Amin. Haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, haleluya, akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin. Haleluya. Dalam
mencoba. Haleluya. Tuhan Yesus tolong ku, amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar kita makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan, ikut Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setia, kata firman Tuhan, dan Engkau setia sampai mati. Karena janji Tuhan, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.